got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati kepada Ibu dosen Ibu Isnaini Khairatun Imah MPD selaku dosen pengampu materi akidah MTSMA. Yang saya hormati kepada teman-teman semester 3 yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita lafazkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberi kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita semua masih dapat berkumpul dan bermuajahah tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang mampu membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari kelompok kami, yaitu yang berjudul syirik. Syirik adalah mempersekutukan Allah dengan makhluknya, baik dalam dimensi syirik rububiyah yang artinya mengesahkan Allah dalam 3 perkara, yaitu penciptaannya, kekuasaannya, dan pengaturannya. Mengulkiyah mengesahkan mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya di akhirat. Adapun tingkatan-tingkatan dalam syirik yaitu dilihat dari sifat dan tingkatan sanksinya. Syirik dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu syirik besar atau asyirku al-akbar, dan yang kedua yaitu syirik kecil atau asyirku al-alsor. Adapun syirik besar yaitu meyakini adanya Tuhan selain Allah, disebut syirik besar karena menyekutukan Tuhan secara keseluruhan begitu besarnya, sehingga dosa pelaku syirik ini tidak diampuni Allah secara teologis. Tidak semua orang musyrik disamakan dengan kafir. Adapun syirik kecil yaitu melakukan sembahan bukan karena Allah SWT, tapi karena manusia. Misalnya seseorang melaksanakan sholat bukan karena Tuhan, tapi karena manusia agar disebut alim. Adapun macam-macam syirik yaitu yang pertama, untuk mengetahui ragam syirik maka berikut adalah bentuk-bentuk syirik. Yang pertama yaitu ada sihir, yang kedua ada menyembah kuburan. Marilah kita kupas terlebih dahulu untuk syirik sihir, yaitu tindakan kufur dan termasuk 7 dosa besar yang membinasakan. Sihir mengakibatkan bahaya dan tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya mereka mempelajari sesuatu yang mencelakan dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Adapun yang kedua yaitu menyembah kuburan. Menyembah kuburan berarti meyakini bahwa para wali yang telah meninggal bisa memenuhi kebutuhan dan menyingkirkan musibah, serta memohon pertolongan dan bantuan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Quran surat Al-Isra ayat 23. Selanjutnya yaitu ada bahaya syirik. Tidak mendapatnya pengampunan dari Allah, sebagaimana permulaan ayat mengatakan bahwa tidak diampuninya dosa syirik karena akibatnya dapat merusak diri. Yang kedua yaitu tergolong dosa yang amat besar, sebagaimana penutup bahkan sebesar-besarnya dosa besar, sebagaimana hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, telah dikemukakan kepada Rasulullah tentang dosa-dosa besar. Lalu Rasulullah SAW bersabda, syirik kepada Allah, membunuh jiwa, dan durhaka kepada kedua ibu bapak. Durhaka kepada ibu bapak. Yang selanjutnya yaitu kesesatan
Jelas ya, sesat-sesat kesesatan sebagaimana penutup ayat 116 Al-Maurib mengatakan bahwasanya orang-orang yang melakukan perbuatan syirik itu telah tersesat dari tujuan atau terjauh dari jalan lurus. Sebab syirik merupakan sesuatu kesesatan yang merusak akal, menodai kejernihan ruh dan menjadikannya tunduk kepada hamba lain seperti dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu penyembahan terhadap syaitan. Sebagaimana penutup dari ayat 117, Al-Marawi mengatakan, di antaranya pekerjaan dan tuntutan tabiat setan ialah menyesatkan dan menyibukkan para hamba dengan angan-anganan kosong. Angan-anganan kosong yang batil, jauh dari hak dan hidayah. Seperti penyesatannya kepada hamba yang berpendapat bahwa orang-orang berdosa akan mendapatkan rahmat rahmat Allah tanpa bertaubat dan akan keluar dari neraka setelah mendapatkan syafaat serta membujuk manusia untuk senang dunia dan lupa akhirat. Selanjutnya yaitu kezaliman yang besar sebagaimana penutup ayat 113 surat Luqman ayat 13 yang artinya sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang amat besar. Baik, mungkin itu cukup untuk materi saya dari makalah saya, yaitu pengertian dan penjelasan dari syirik. Untuk kesimpulannya yaitu syirik merupakan refleksi jiwa, akal, dan fisik dalam menyekutukan Allah yang mungkin dalam bentuk eksternal, yakni demon service yang dapat disaksikan oleh orang lain, dan internal, yakni yang hanya dirasakan oleh orang yang bersangkutan. Baik, untuk lanjut penjelasan dari jurnal kami yang berjudul, untuk jurnal kami judulnya adalah Sosial Media Mempengaruhi Perilaku dan Akhlak Siswa di SD Negeri 4 Brunei Mulia. Adapun penjelasan dari jurnal kelompok kami yaitu pendidikan sekolah dasar SD merupakan jenjang dasar bagi peserta didik dalam menempuh pendidikan. Pendidikan di sekolah dasar mempunyai kontribusi dalam membangun dasar pengetahuan siswa untuk digunakan pada pendidikan selanjutnya. Pendidikan agama adalah merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Pembelajaran agama Islam dalam konteks kebijakan pendidikan nasional identik dengan pendidikan agama Islam yang diselenggarakan. Adapun metode penelitian dari kelompok kami adalah menggunakan metode Library Research. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan temuan ilmiah dari sumber-sumber jurnal, membantu memahami topik yang dibahas dalam pengumpulan literatur. Peneliti melakukan pencarian pada database online dan perpustakaan digital untuk menemukan sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Setelah literatur terkumpul, penelitian melakukan analisis dan sintetis terhadap literatur yang terkumpul untuk membuat kesimpulan tentang pentingnya akhlak dan perilaku siswa terhadap guru. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas 5 di SD Negeri 4 Brunei Mulia, dikarenakan di usia tersebut merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju remaja, di mana banyak dari mereka sudah bisa menangkap berbagai informasi melalui handphone yang mereka punya. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi dampak yang diakibatkan oleh media sosial, yang salah satunya yaitu TikTok pada siswa sekolah dasar. Upaya yang dilakukan oleh guru sekolah dasar dalam menangani tidak tutur pada siswa. Adapun dampak dari media sosial terhadap siswa yaitu pengguna sosial media tidak hanya di kalangan dewasa sosial,
media bebas digunakan oleh siapapun, bahkan sekarang anak yang masih bersekolah dasar saja sudah menggunakan sosial media tanpa pengawasan orang tua. Hal ini membuat anak-anak yang seharusnya memiliki aktivitas yang lebih bermanfaat menjadi kecanduan menggunakan media sosial dan menjadi malas untuk belajar agama. Hasil wawancara guru yang pertama yaitu ada dari wawancara kami. Dari hasil wawancara kami yaitu di Ibu Sri Utami SPD Guru PAI, media sosial TikTok memiliki dampak positif dan negatif. Dengan bermain TikTok, siswa dapat menirukan gaya bahasa, cara berbicara, dan diksi kalimat yang siswa dapat dari melihat konten tersebut. Upaya yang saya lakukan ketika melihat siswa berbicara yang kurang sopan, tidak pertama saya yaitu memberi nasihat dan arahan secara langsung kepada siswa tersebut. Siswa dilarang keras untuk berbicara dengan kata-kata negatif, dan siswa masih di bawah pengawasan dari saat mereka datang ke sekolah sampai pulang ke rumah. Selanjutnya memulai berbicara dari hati. Karena beberapa murid belajar dan memahami sesuatu dengan lebih baik ketika dijelaskan dengan lembut kepada mereka. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.